Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan bersama-sama. Kami boleh menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Because you are the one and only one who deserve to receive our worship. Terima kasih Tuhan, berikan kami ketenangan baik secara pikiran, jiwa, batin. Dan supaya kami boleh menerima setiap pengajaran yang baik. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum kami datang di tempat ini. Penuhi tempat kami, penuhi tempat ini dan hati kami dengan hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu yang kami butuhkan lebih dari segalanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Alright. Ada kabar sukacita pada pagi hari ini buat setiap kita karena kebaikan Tuhan itu selalu tersedia buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Bilang dengan iman katakan Tuhan baik buat saya. Katakan lihat kanan kiri saudara dan tunjuk katakan Tuhan baik juga buat kamu. Katakan God is good for every one of us. Alright. Nah saudara terkasih, saya mau meneruskan khotbah berseri yaitu Principles of Practice and Stress Management. Dan ini adalah satu seri yang sangat penting buat kita sama-sama belajar, sama-sama lakukan. Bukannya berarti Pastor Ed lebih tahu dan sudah melakukan semuanya. Tidak, ini untuk kita semua sama-sama belajar. Saya dapat wisdom from the Lord dan kemudian saya bagikan. Berarti apa yang saya bagikan juga pastinya juga buat saya juga. By the way, anyway dari tadi kita udah live streaming di YouTube. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang juga menyaksikan live, baik juga dari praise and worship-nya, sermonnya sampai akhir juga. Jadi saudara bisa share juga sama teman-teman mungkin di luar kota, di luar negeri, karena kalau YouTube streaming itu tidak terbatas hanya di Jakarta atau di Indonesia. Tapi wherever you are, selama saudara punya akun YouTube, masuk akun YouTube Jakarta Church, dan you can also watch and listen. Oke, nah saudara kasih udah beberapa minggu, ya kalau nggak salah ini udah minggu yang ketiga, kalau nggak salah atau minggu keempat. Ingat di minggu yang pertama apa yang kita pelajari? Coba dibuka slide-nya. We will win the battles. Ya, ini kita bicara mengenai Yosafat yang diserang dengan 3 negara dengan kekuatan yang luar biasa. Sedangkan pada saat waktu itu ibaratnya Indonesia diserang oleh Inggris, diserang oleh Amerika, diserang oleh Soviet. Ya, ibaratnya Indonesia ini cuma punya parang, pedang dan juga belati istilahnya dengan persenjataan yang canggih. Dan bagaimana pada saat waktu itu Yosafat bisa mengatasi stres pada saat waktu itu. Dan akhirnya bisa memenangkan pertarungan. Ya, jadi kalau saudara mungkin miss this sermon, saudara bisa lihat di YouTube. Karena di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah meminta dengan apa yang saudara tidak miliki. Artinya kalau saudara cuma modalnya 5 roti dan 2 ikan, itu pun bisa mencukupi 20.000 orang. Yang percaya katakan amin. Yang kedua kita bicara mengenai under pressure. Ini bicara mengenai Yesus sendiri yang sebenarnya mengalami tekanan hidup yang luar biasa dan berkepanjangan, saudara. Dan pada itu sittingnya boleh di sebelah situ yang asyarnya. Oke, Hearts of Heaven-nya. Dan itu bicara mengenai Tuhan Yesus juga harus melayani, kemana dia berada selalu diikuti oleh orang banyak berbondong-bondong dan ekspektasi orang itu begitu tinggi dengan Tuhan Yesus. Dan it's amazing, tapi kenapa ya Tuhan Yesus bisa selalu tenang? Jadi sama di dalam kehidupan kita dengan tekanan hidup di Indonesia, ini bukan hanya di Indonesia, dimanapun juga ekspektasi untuk kita bisa perfect, untuk bisa melakukan yang terbaik. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir kita bicara mengenai Top Gun. Ya, senjata yang paling canggih adalah peace of mind. Di mana kita bisa memperoleh ketenangan. Ya, kita belajar dari siapa? Ingat pada saat waktu itu, ada yang ingat? Yang terakhir, Tania biasanya tahu. Ya. Mana Tania? Alright. Mana? Di mana? Ujung mana? Nggak kelihatan. Oh iya. Hah? Dari Musa, right ya. Kalau saudara miss punya catatan, saudara bisa minta hubungin Tania. Dia punya catatan super lengkap, bahkan hampir sama lengkapnya dengan catatan khotbah saya ya. Bagaimana Musa harus memimpin 2 juta umat bangsa Israel. Can you imagine 40 tahun?
Saudara stres menghadapi satu orang berapa lama? Ini 40 tahun. Saudara stres aja ngadepin konflik 1-2 orang aja, dalam cuman hanya hitungan berapa bulan aja itu membuat saudara stres dan depresi. Can you imagine Musa harus berhadapan dengan 2 juta. Katakan wow. 2 juta yang mencaci maki, yang mengomel-ngomel, yang ngeluh, bersungut-sungut selama 40 tahun lebih. Saudara. Tapi kenapa dia bisa tenang? Nah, kita bisa belajar dari Top Gun ini. Ya, ketenangan ini sangat penting. Ya, bukan reaksi dalam menghadapi segala situasi, tapi lebih tenang dalam mengatasi situasi itu adalah kedewasaan kehidupan setiap orang. Nah, hari ini kita mau belajar adalah sesuatu yang menarik, adalah response to troubles and conflicts. Ya. Bagaimana respons kita waktu kita menghadapi masalah dengan juga perselisihan. Ya, kita mau belajar dari satu tokoh yang sangat amazing, yaitu Yosua. Nah, bagaimana saudara bisa merespon? How should we respond when other people cause us trouble? Respon saudara harus seperti apa? Kita mau belajar dari Kejadian 37 ayat ke-50. Saya mau kasih historinya dulu ya saudara supaya ngikutin dulu, anggap aja ini kayak sekolah minggu. Yang saudara sudah tahu, ya nggak apa-apa ini sebagai pengulangan. Yosua ini adalah anak kedua termuda dari adik kakak 12 orang. Sebanyak 12 orang ini itu punya persaingan yang sangat ketat antara satu dengan lainnya. Saudara pernah nggak sih? Ya mudah-mudahan ya, kalau enggak ya nggak, bersyukurlah. Adik kakak tapi ada aja kompetisinya tuh. Untuk mau diakui, mau rasa lebih satu dengan yang lainnya. Ini 12 orang itu begitu terus. Tapi yang membuat 12 orang ini membenci yang namanya Yosua ada alasannya saudara. Coba kita baca di Kejadian 37 ayat yang keempat. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Kejadian 3, oke bisa sama-sama. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mengasihi Yosua lebih daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak mau berbicara baik kepada Yosua. Jadi salah satu alasan selain 12 orang ini adik kakak sering bertikai, tapi papanya ini lebih sayang kepada Yosua, membuat kakak-kakaknya, siblingsnya itu gak suka. Singkat cerita kemudian Yosua dibuang ke dalam sumur. Mau dihilangkan lah istilahnya. Tapi setelah dibuang mereka berpikir lagi kalau dibuang mati mereka gak ada duit. Akhirnya diangkatnya lagi Yosua, terus kemudian saudara ingat dia apa kan saudara? Dijual, right? Dijual. Dijual, dibawalah ke tempat negara yang asing buat dia. Yaitu negara Mesir. Sekali lagi dengar saudara, negara asing, katakan negara asing. Negara asing, saudara tiba-tiba dikirim ke Soviet, saudara bisa nggak bahasa Rusia? Nggak bisa kan? Kecuali kalau saudara memang pernah belajar. Kalau waktu minggu lalu, waktu di Top Gun, Jessina sempat kita berinteraksi, dia bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Prancis. Tetapi umumnya waktu kita dikirim misalnya ke Zimbabwe, kita nggak bisa bahasanya. Kemudian yang kedua, jadi itu yang kedua ya, jadi saudara di negara asing tidak bisa berbahasa negara tersebut dan saudara jadi budak. Yosua ini menjadi budak. Dibeli oleh Potifar. Jadi kakak-kakaknya masukin ke dalam sumur, diangkat, dijual sama orang yang pedagang human trafficking, pedagang manusia, pedagang budak. Ada yang zaman dulu kayak jual buah, nih jual manusia. Ya manusia dijual laku waktu itu. Jadi kalau orang pedagang-pedagang tuh, pedagang bakso, banyak pedagang nasi goreng, kalau dulu pedagang manusia. Saudara bisa dijual, ya. Hadi juga bisa dijual kalau mau misalnya. Tergantung, ya. Itu dijualnya, dilihat skillnya, atau dilihat kebutuhannya atau apa. Dan yang membeli Potifar. Ya, saudara paham ya sampai di sini?
Dan waktu dia bekerja buat Potifar, dia orang yang tulus, yang pekerja, yang ulet. Nah Potifar itu punya istri yang cantik. Dan nama istrinya Potifar, coba untuk bisa merayu yang namanya Yusuf. Yusuf menolak. Dan kemudian akhirnya dia dikhianati oleh istrinya Potifar, dimasukin ke dalam penjara. Ini cerita saya ini supaya saudara tahu. Yusuf ini menghadapi konflik dan juga masalah. Katakan masalah, semua sama-sama dari depan sampai belakang katakan masalah. Katakan konflik, ya perselisihan. Berturut-turut saudara. Perselisihan dengan kakak adiknya, siblings. Terus di penjara gimana saudara? Dia sendiri alone. Dia kecewa sebenarnya. Karena dia gak melakukan kesalahan kok sepanjang perjalanan kehidupannya. Nah kalau papanya sayang sama dia lebih daripada saudara-saudaranya, apakah dia cari muka kepada papanya? Enggak. Karena anaknya baik. Anaknya penurut. Anaknya pekerja, ulet. Kalau saudara baca di Alkitab, nggak heran papanya lebih sayang daripada siblingsnya. Tapi dia nggak buat salah, yang ada konflik, yang ada masalah terus di dalam perjalanan hidupnya. Dia bisa bilang ke saya, salah apa sih Tuhan? Nah di sini saudara lihat, dipikir keadaannya aman. Di penjara dia cari teman. Karena dia sendiri, dia orangnya introvert, orangnya nggak gampang bergaul. Dia ketemu dua teman baik, yaitu satu juru minum dan satu juru roti dari kerajaan. Juru minum itu mungkin bartender daripada kerajaan istana. Juru rotinya chef bakery-nya. Nah mereka berdua dapat mimpi. Dan kemudian kepada juru minum, dia bilang mimpinya bahwa kamu satu waktu akan mendapatkan posisi yang sama seperti posisi kamu kembali waktu kamu di istana. Tapi yang satu kepada juru roti, chief baker, kamu akan mati. Seumur hidup kamu di penjara dan it's over. Nah benar ternyata dia bisa menerjemahkan mimpi dengan tepat. Juru minum itu kembali, ini saudara perlu dengar ceritanya supaya saudara bisa mengerti. Nanti saya akan membahas ada beberapa poin. Juru minum itu mendapatkan posisi kembali seperti posisinya yang semula. Tapi Yusuf bilang, kalau kamu sudah kembali pada posisi kamu, jangan lupa ya sama saya. Kan kamu tahu cerita history perjalanan saya nggak buat salah loh. Tapi saya dipersalahkan. Nah juru minum pas mendapatkan posisinya, memikirkan kepada Yusuf nggak? No, dilupakan. Pernah nggak saudara seperti itu? Orang yang saudara berharap malah melupakan saudara. Malah meninggalkan saudara. Saudara tolong, malah saudara ditusuk dari belakang. Things could happen. Kita nggak bisa mengontrol manusia. Yang saudara bisa kontrol adalah diri saudara sendiri. Benar nggak saudara? Mereka mau ngapain pun nggak bisa saudara buat apa-apa. Nah kemudian di sini saudara bisa melihat bahwa Joseph was forgotten. Pertama, dia alone in prison di negara asing. Nah lucunya, lihat cara Tuhan bekerja. Makanya kalau saudara jangan pakai caranya saudara, biar Tuhan yang bekerja. Tuhan kasih mimpi sama Firaun. Saudara tahu Raja Firaun ini punya peramal-peramal, dukun-dukun yang canggih banget. Jadi raja. Dan that kind of belief suatu hal yang normal pada saat waktu itu. Kita dibacakan masa depan kita dapat mimpi. Nah dukun itu punya orang-orang tangan kanannya yang khusus ngurusin kayak gini. Nggak ada satupun loh yang bisa mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Nggak ada. Tuhan bikin nggak ada. Tiba-tiba juru minum ini ingat, dulu gue di penjara, ada orang yang bisa, teman saya tuh yang bisa mengartikan mimpi dan persis banget apa yang dia sampaikan. Dia kasih proposal ini menawarkan kepada Raja Firaun, nih saya punya teman loh Raja. Kira-kira kamu mau nggak? Raja bilang oke, nggak ada yang bisa mengartikan, why not? Nothing to lose, nggak ada ruginya. Akhirnya diundanglah Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi raja.
dengan secara detail. Dan lihat Raja Firaun itu terkesima, impress. Langsung Yusuf mendapatkan posisi, yaitu orang kedua dari kepemimpinan di kerajaan Mesir. Wow. Dari budak tiba-tiba bisa menjadi orang yang kedua. Dari orang yang menghadapi konflik, dari orang yang menghadapi pressure, tekanan, dari budak loh saudara. Tiba-tiba menjadi prime minister. Menjadi ibaratnya seperti kayak wakil presiden. Secara manusia kan tidak mungkin. Dia bisa aja marah sama Tuhan. Satu, saudara lihat, bisa marah sama Tuhan. Kedua, dia bisa marah dengan circumstances of life, keadaan hidup. Ketiga, dia bisa marah sama istrinya Potifar yang mengkhianati dia dan masuk ke penjara. Keempat, yang pastinya dia bisa benci siapa saudara? Saudara-saudaranya yang buang dia ke dalam sumur. Oke, ceritanya setelah bertahun-tahun kemudian, dia menjadi orang nomor 2. Dia diberikan kepercayaan. Untuk apa saudara? Untuk stok up makanan. Karena ada 7 tahun kelimpahan. Saudara ingat cerita ini? Kalau nggak ingat saya ajarkan, anggap aja kita sama-sama di sekolah minggu. Dan saya guru sekolah minggunya. Ada 7 tahun kelimpahan, tapi setelah itu ada 7 tahun kekeringan. Jadi waktu 7 tahun kelimpahan ini, Yosua bilang, ingat ini kita harus saving. Ikat pinggang sekencang-kencangnya, jangan royal. Sama kita ini sebenarnya dalam COVID ini, saudara kita sedang dalam 7 tahun bukan kelimpahannya. Tapi dalam transisi yang gak mudah dan gak tahu berapa tahun lagi. Jadi kita harus efektif dan efisien dalam pengeluaran expenses kita dan apapun yang kita mau lakukan. Dan setelah itu saudara tahu, saudara-saudaranya, karena dia bukan orang kaya, papanya Yusuf dan semuanya hidup miskin sampai nggak punya makanan. Dan bagaimana mereka bisa minta makanan? Mereka tahu di Mesir itu punya persediaan makanan. Sehingga sekeluarga ini kecuali papanya, yaitu brothers and siblingnya 11 orang itu, 10 orang itu, pergi ke Mesir untuk minta tolong supaya dapat beras lah 1 orang 5 kilo, yang kemudian dapat apapun juga nggak tahu bahan-bahan pokok makanan. Mereka nggak tahu, saudara, siapa yang in charge dari semua itu. Saudara tahu yang in charge di Mesir siapa? Bukan Potifar, Yusuf. Mereka nggak tahu. Jadi waktu mereka datang pada saat waktu itu, memohon sampai berlutut-berlutut, karena mereka nggak boleh ngelihat muka itu, nggak boleh. Mereka mohon cuma hanya begini, minta sedekah, minta pertolongan, persediaan makanan pada saat waktu itu. Mereka nggak ngelihat wajahnya Yusuf. Yusuf kenalin nggak? Yusuf kenalin. Yusuf bisa bunuh nggak mereka semua? Wah, bukan bisa lagi. Yusuf itu punya pasukannya, dia orang nomor 2 istilahnya. Ini orang-orang yang lempar aku ke sumur, adik kakaknya. Yang jual aku. Dia bisa seketika juga itu habisin mereka semua. Yang ada apa? Yusuf nggak tahan, nangis. Dia ke belakang. Nggak tahan, dia nangis. Nggak kuat maksudnya. Dia bisa marah nggak? Bisa. Dia bisa benci nggak? Bisa. Dia bisa punya perasaan mau sikat habis nggak nih? Balas dendam nih, waktunya. Bisa. Pertanyaannya, dia lakukan nggak? Karena dia tahu satu hal. Yuk coba baca Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Yuk baca semua dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya ini apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur, maksudnya Yusuf menghibur mereka dan menenangkan hati, yaitu saudara-saudaranya dengan perkataan itu. Ini yang keluar dari mulutnya Yusuf.
You meant this for bad, but God turned it around and used it for good in my life, and in your life, and in the life of many other people. Wow, saya waktu baca ini saya bilang, gila nih Yusuf nih, amazing banget. Saudara tahu perselisihan itu bisa datang dari siapa? Pertemanan, dari family, dari tuduhan-tuduhan yang palsu, situasi yang tidak menyenangkan, bad situation, keadaan, circumstances. Tetapi bagaimana saudara mengatasi konflik? Inilah yang menentukan siapa diri saudara sesungguhnya. Apakah saudara bayi rohani atau saudara a mature Christian? It doesn't matter berapa lama saudara di gereja. It doesn't matter what is your position. Even me as a pastor. But together how we deal with conflict. How you respond with conflict. That is all matters. Nah pertanyaannya, what was Joseph able to hang in there? Saudara, karena ada bagian pertama ada 3 hal yang penting yang kita bisa pelajari. Kenapa sih Yusuf ini, mengapa Yusuf bisa bertahan? Saudara tahu kan rasanya ngadepin conflict and pressure itu gak enak banget saudara. Benar gak saudara? Ini bukan hanya dengan siblingsnya saja loh saudara. Sama semua dia kemanapun ada konflik. Dia kemanapun. Bukannya dia orang troublemakers, enggak. Dia berbuat benar ada konflik. Dia kerja di tempat Firaun ada konflik. Di penjara ada konflik. Di mana-mana ada konflik. Tapi kok dia bisa bertahan sih? Bukankah kita mau pelajari semua sama-sama? Mungkin saudara berkata, Pastor Ed saya lagi aman-aman hari ini. Puji Tuhan hari ini aman-aman. Saudara gak pernah tahu. Aman gak akan selamanya bersama dengan saudara. Benar gak saudara? Kadang-kadang aman, saudara yang bikin gak aman. Jadi bukannya karena orang lain aja. Either orang lain, saudara, atau Pastor Ed yang bikin saudara gak aman. Tapi sama-sama aman gak selalunya aman bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara mau belajar sesuatu? Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, 3 kebenaran yang pertama. Pertama, Yusuf tahu ini satu hal yang menarik. Yusuf tahu Tuhan tahu segalanya. Dan Tuhan peduli. God sees everything and He cares. Yang membuat kita sering stres. Yang membuat kita sering depresi. Karena kita suka meragukan Tuhan. Tuhan sayang saya enggak ya? Tuhan tahu peduli saya enggak sih? You know what? Joseph never doubts even a day about how God cares of him or not. Enggak pernah tuh yang namanya Yusuf ragu. Ini gimana ya? Saya diperlakukan begini, Tuhan tahu enggak sih? Tuhan ngelihat enggak sih? Tuhan peduli enggak sih? Saya kasih 2 kebenaran, yuk baca supaya saudara ngerti. Saya enggak ngarang. Yuk di dalam Kejadian 39 ayat ayat 2 dan kemudian ayat 21. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kemudian ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Lihat depannya dua-duanya Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Even when everything was going wrong, the Lord was still with Joseph. Walaupun when everything semuanya dalam keadaan yang buruk, Yusuf gak ragu sedikit pun. That God is with him dan peduli. Yang pertama saudara, datang jangan sia-sia. I'll remind you again and again that God cares, that God loves you. Even waktu saudara ada di bawah, Tuhan tetap peduli dan sayang saudara. Yang percaya aja kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang percaya, alright, puji Tuhan. Alright, yang kedua, Tuhan berikan kebebasan untuk kita memilih. Siapa yang berani bilang sama teman saudara, kanan kiri saudara, bilang, kamu tuh cuman boneka, kamu tuh robot, kamu bukan manusia. Berani gak saudara bilang sama kanan kiri saudara? Can you? Do you dare enough bilang, kamu
Sister Rita bukan orang nih. Ini jangan-jangan boneka Jepang nih. Yang diputar di belakang itu. Nggak mungkin kan? Because we are human, right? Benar nggak saudara? You are not a puppet. You are not a robot. Emang Tuhan nggak pakai radio control untuk ngontrol saudara, untuk ngomong apa. Makanya nggak heran kalau ada orang bicaranya menyakitkan. Atau menyakiti hati kita. Nggak heran perilaku orang itu bisa menusuk hati kita yang terdalam. Kalau Tuhan yang atur semua nggak akan seperti itu. Termasuk kita juga memperlakukan orang lain. God gave us freedom of choice. When we choose to ignore what is right, God does not force His will on us. Contoh misalnya, Cecil, nih dia misalnya lagi kesel nih. Kamu ambil aquanya, lihat situ ya. Dia kesel nih, contoh ya. Di dalam gereja, contoh. Mungkin saya khotbah ada sesuatu yang dia nggak suka. Terus dia kesel, dia lempar aquanya kenceng ke sini. Iya lempar gitu, kayak orang kesel. Iya beneran. Iya beneran. Apakah perilakunya itu baik di tengah-tengah ibadah? Enggak kan? Enggak baik kalau, sorry. Enggak suka kan? Apakah saya membalas itu baik? Juga enggak. Pertanyaannya, apakah Tuhan menghentikan dari niat itu yang tidak baik? Enggak. Kasih free will, terserah. Walaupun orang yang ngelihatnya, misalnya kalau enggak seperti memang acting yang dipersiapkan, orang akan melihat nih orang aneh banget sih. Dan juga kok pastor juga sensi juga ngebalas seperti itu Tuhan bisa menghentikan? Bisa. Tapi dilakukannya enggak. Ini contoh saudara. Waktu kita buat masalah tentang diri kita atau kita yang buat masalah. Kita tuh sering menyalahkan Tuhan. Bilang, ini salahnya Tuhan. Tuhan tuh paling sering dipersalahkan. When we see a major accident and tragedy or problem or crisis, kita suka bilang begini. Waktu lihat kecelakaan atau lihat musibah orang kena masalah keuangan atau masalah apa, kita secara rohani ini suka, saya suka kadang-kadang suka gemes sama orang bilang, ini masih pasti kehendak Tuhan. Balik lagi kehendak Tuhan yang disalahin. Seakan-akan tuh Tuhan gak punya kerjaan. Tuhan seneng ngeliat tuh kemalangan hidup setiap anak-anaknya. Padahal kemalangan hidup itu mungkin terjadi karena perbuatan kita. Yang sebenarnya kita diberikan kebebasan. God has a will for each of our life. Dia memberikan kita kebebasan. He has given us free wills too. Tetapi waktu kita memilih melakukan apa yang ingin kita lakukan, Tuhan mulai membatasi apa yang dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Understand? Ngerti gak saudara? Kalau kita memilih melakukan apa saja yang mau kita lakukan, maka Tuhan juga limit himself. Dia kasih izin kok saudara melakukan kesalahan. Di dalam situasinya Yusuf. Pertanyaan saya. Keinginan kakak-kakaknya, siblingsnya. Buang Yusuf ke dalam sumur. Terus kemudian menyelamatkan. Enggak menyelamatkan, ngejual saudara. Itu is a sin, dosa atau tidak? Dosa. Salah atau tidak saudara? Salah. Tuhan menghalangi enggak? Enggak. Dikasih kebebasan kok. Mau dibunuh? Tuhan enggak tahan. Kan saudara bisa mengerti akan hal ini. Jadi Yusuf ini, maksud saudara ngerti enggak? Pengajaran ini apa sih? Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Yusuf tuh tahu, mulut orang kita gak bisa kontrol. Hati orang kita gak bisa kontrol. Ini saudara-saudara yang sendiri mau buang, jual, mau dipotong-potong jadi 12, masukin lemari es jadi kanibal. Yusuf ngerti, itu kan hidup orang. Kalau saudara gak ngerti, paham ini, saudara pikir tuh semua orang harus baik semua. Yang ke gereja tuh harus baik.
semua. Itu kalau Tuhan pakai radio kontrol semuanya. Kita robot. Kita boneka yang sudah diprogram. Diprogram aja juga bisa salah program. Kalau sudah nonton Jurassic Park. Benar. Yang ketiga, sudah mulai paham, amin saudara, jangan tegang. Paham supaya kita sama-sama belajar. Jadi sadar bahwa siapapun juga diberikan kebebasan oleh Tuhan. Jadi saudara nggak bilang, kok jahat banget sih dia pastor. Orang yang paling dekat dia paling jahat. Ya ngertilah. Mau yang dekat, mau yang jauh kan diberikan kebebasan sama Tuhan. Saya nggak ngerti gimana. Ya udah, Yusuf kalau misalnya begitu, dia nggak bisa move on dengan hidupnya. Benar nggak? Saudara rugi loh. Saudara sedih-sedihan, ngomel-ngomel 10 menit, 1 jam, aduh rugi. Waktu saya sharing sama Pak Gilbert, dia ngomong bener enak banget. Dia bilang, Edward kamu tahu kan kalau saya itu punya masalah tuh lebih besar lagi. Secara nasional masalahnya. Saya ketemu Anies di permasalahan, saya ketemu Jenderal Terawan di permasalahan seperti itu. Tapi saya nggak mau bawa tuh, mikirin terus pokoknya sampai istri saya bilang begini, kamu tuh honey you are so amazing ya. Bibir orang di luar masih basah, kamu udah tidur. Istilahnya tuh orang masih ngomel-ngomel, dia kok tidur-tidur aja. Dia bilang rugi. Dia bilang Edward rugi. Kita sehari aja, kita kesel dongkol itu rugi. Ngapain? Kita kesel-kesel mending orang yang kita keselin lagi juga ikut kesel. Enggak, dia lagi happy-happy aja. Karena daripada itu, yuk belajar sama-sama. Susah, gampang? Ya enggak gampang. Jadi kita sama-sama sudah belajar, saya belajar, kita nggak ada yang lebih satu dengan lainnya. But we need God's grace untuk supaya kita bisa bertumbuh to the next level. Yang mau katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi dong, alright? Oke, yang ketiga, Yusuf punya prinsip ini begini yang luar biasa. Pertama, Tuhan peduli, Tuhan tahu segalanya, Tuhan berikan kebebasan. Yang ketiga, Tuhan yang menentukan hasil akhir. Ini very important. Tuhan bisa, He can take all our mistakes and also all the sins that other people commit against us, then turn this around and bring good out of them. Tuhan tuh punya spesialisasi seperti itu. Segala kesalahan kita, segala kesalahan orang lain yang mereka lakukan terhadap kita, bahkan dosa-dosa orang lain terhadap kita. Mungkin saudara kalah di dalam peperangan. You may lose a battle here and there. Di dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pertemanan. Dalam segala sesuatu. Tapi saudara harus percaya. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita semua. Tuhan yang bisa merubah segala sesuatu. When we think everything is falling apart in our life, God has the final says. Tuhan yang menentukan perjalanan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan, tapi rancangan Tuhan buat hidup kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat Yusuf hampir dibunuh waktu dimasukin ke dalam sumur. Kemudian dijual menjadi budak. Kemudian dituduh dengan tuduhan palsu memperkosa. Dan kemudian akhirnya masuk ke dalam penjara. Seperti serial di Netflix, saudara. Saudara tahu Mr. Bean? Saudara tahu Mr. Bean? Mr. Bean, nama sebenarnya siapa sih itu? Iya, Rowan sama gitu. Ya. Kemarin sister sempat kasih lihat tuh series yang baru. Ya, apa sama Butterfly? Bukan. Man versus Bee kan. Itu filmnya sangat menarik, lucu. Itu Mr. Bean-nya sekarang. Itu kalau nggak salah ada 7 episode atau 9 episode. Tapi satu episode cuma 20 menit. Soalnya kalau nonton Netflix boleh tuh buat menghibur. Kalau lagi mumet gitu nonton itu 20 menit. Mr. Bean-nya yang sekarang saudara gitu. Cuma 20 menit 9 episode. Itu kan berseri, cepat nontonnya tiba-tiba habis gitu. Tapi ini masalahnya Yusuf ini bukannya ketawa. Ini penderitaan berseri.
Kalau kita baca sekarang karena kita tahu endingnya. Kalau saudara sedang mengalami masalah, saudara belum tahu endingnya kayak gimana. Yang ada nangis, tetesan air mata. Bayangin di penjara pun dia bergaul sama juru minum, yang ada dia dilupakan. Diingat juga enggak. Padahal dia bisa mengartikan arti mimpi daripada juru minum, sehingga dia posisi balik. Tapi akhirnya Tuhan bisa rubah, ingat enggak? Yang tadi saya cerita, Firaun bermimpi, enggak ada satupun yang bisa menerjemahkan kecuali Yusuf. Bahkan adik-adiknya, keluarganya datang, yaitu siblingnya datang. Lihat Yusuf udah menjadi nomor 1. Saudara lihat di sini, God sees what's going on. We see life through a keyhole, but God sees the entire pictures. Ada ini nggak kunci? Ada yang punya kunci mobil yang ada lubangnya gitu? Ada nggak? Apa sesuatu cincin, punya cincin? Ada yang punya cincin? Santi punya cincin? Boleh pinjam? Oke. Pasti dikembalikan kok. Nah, thank you. Saudara, manusia melihat tuh dari sini, saudara. So small. Benar nggak? Kalau saudara saya ngelihat begini, bukan dari begini ya, melihat begini, itu diameternya itu kecil sekali. Waktu kita melihat situasi yang sedang terjadi di dalam hidup kita, masalah, tekanan, problem, kehidupan, kita suka ngelihatnya like a keyhole. Tapi Tuhan ngelihatnya itu tuh dengan masukin ke biji matanya tuh persis di hole-nya. Sehingga dia bisa melihat the big perspective. Understand? Kalau manusia ngeliatnya kan segini. Jadi karena daripada itu mumet terus. Nggak ada jalan keluar terus. Gimana ya Pastor Ed? Kok nggak ada jalan keluar ya? Nah deketin dengan kacamata Tuhan. When you see the bigger pictures. Saudara bisa melihat dalam setiap masalah. Pasti ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Yang setuju katakan, amin. Thank you cincinnya. Alright, enggak. Ada suami yang marah, sambil dilempar pakai kursi. Kita berikan dulu tepuk tangan dong yang luar biasa buat Tuhan. So God has given us a free choice. We have free will, but He also knows the choices we will make. He does not interfere against our free will. Tuhan gak akan langsung intervensi. Kamu buat kesalahan, aku ikut turut campur, ngubek-ngubek gitu. Tuhan ya udah. Either kamu mau benar atau enggak, mau melakukan jalan yang mana, terserah. Aku udah kasih free will kok. He will use every our bad choices, the bad things that happen to us, to turn things around and bring good out of them in the final outcome. Itu yang keren, the final outcome. Makanya Yusuf bisa berkata, you meant it for harm, but God meant it for good. Kamu mereka-rekakan rencana yang jahat, tapi aku punya Tuhan yang tahu hasil akhirnya. Dengarkan baik-baik, the only way God could bring good out of the situation for Joseph to hold on even when he didn't understand it at all. Artinya apa? Kalau saudara mau jalan keluar terjadi dalam hidup saudara, yang penting bertahan. Katakan bertahan. Walaupun Yusuf ngerti nggak? Nggak ngerti saat itu. Tapi dia bertahan nggak? Bertahan. Wow. Amazing. Nggak ngerti, tapi tetap bertahan. Hold on. Karena itu kenapa kita kumpul setiap hari Minggu. Untuk kita bisa sama-sama bertahan. Perhaps maybe one of you are going through a trials right now. Saat ini mungkin saudara, saya nggak tahu, saudara mungkin kelihatannya diam, tenang, senyum. Tapi saudara sedang menghadapi tantangan. Saudara berkata, I'm an innocent party, Pastor. Saya sebenarnya orang yang nggak bersalah. Saya nggak yang menyebabkan, I didn't cause the situation. Saya nggak menyebabkan situasi ini loh, Pastor. Misalnya dalam counseling. Dan saya adalah, I'm the victim. Saya adalah korban. Tapi yang luar biasa, saudara. Kenapa Yusuf bisa atasi semua ini di bagian kedua ini? Ini menarik saudara, yang paling penting saudara, Yusuf ini gak pernah suka namanya self pity, pesta kesedihan. Gak suka.
Banyak orang suka melakukan pesta kesedihan. Itulah depresi, ada major depression. Kenapa? Kalau orang udah punya masalah berkepanjangan, dia self esteemnya low. Dia rasa percaya dirinya udah sangat rendah. Dan orang udah punya percaya diri rendah, dia akan mudah menyalahkan semua. Dia lempar semua kesalahan, pung, sana sini, sana sini. Dan dia bilang saya bodoh, saya bego, saya nggak bisa apa-apa. Saya tolol, saya nggak punya masa depan. Nih gara-gara orang tua saya, nih gara-gara dia, nih gara-gara ini. Salahkan Tuhan, salahkan semua, salahkan situasi, salahkan COVID, salahkan semuanya. We start putting ourselves down and we start having a pity party. Bukan New Year party, bukan birthday party, tapi pity party, pesta kesedihan. Saya mau tanya sama saudara, ada nggak yang bisa bilang sama saya hari ini? Adakah tertulis yang namanya Yusuf pernah saudara baca lagi ada pesta kesedihan? Nangis-nangis terus mengeluh sama Tuhan. Dengan segala macam drama-drama yang begitu panjang. Dia nggak buat kesalahan sama sekali. Not even once. Tapi ada konflik, ada tekanan. Ini saya kasih analogi yang menarik. Saudara tahu, waktu kapal, a ship, menghadapi badai, kenapa kapal itu harus tetap jalan? Ada yang paham? Ada yang ngerti? Ada yang bisa wild guess? Sebagai nakoda, nggak boleh berhenti. Harus tetap jalan. Ada yang bisa tebak-tebak? Ya, apa? The ship will sink. Wow, you're smart. That's right. Karena itu kapal itu harus dipaksakan terus berjalan. Ada ombak badai, kapal berhenti, pung, di ombak-ombak jatuh. When you face trouble in life, when you face storm in life, jangan berhenti dalam Tuhan atau mundur dalam Tuhan. Atau berhenti dalam kehidupan, just keep moving. Kan saya udah bilang, kalau jalan aja nggak bisa, merangkak saudara. Kalau merangkak aja nggak bisa, ya merayaplah sedikit-sedikit, tapi yang penting jangan pernah berhenti. Ya merayap aja. Nanti lama-lama sudah bisa merangkak lagi, lama-lama sudah bisa jalan, lama-lama sudah bisa jalan jogging cepat, lama-lama sudah bisa berlari. Tapi yang penting, jangan pernah berhenti. Keep moving. Yang mau katakan amin. Ya kita berikan tepuk tangan. Yang lebih semangat lagi dong beri tepuk tangan. So if you are in a period of discouragement right now, because you are going a storm in your life, my message, do not give up. Don't say I'm just going to quit, Pastor Ann. Don't hold a pity party, jangan terus pesta kesedihan. But you have to say, I'm going to move on. Saya akan terus melangkah maju. I'm going to look up to Jesus. Karena dia, tadi Jessina kan tanya di tengah-tengah lagu, siapa yang percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kita. Because He's the only strength, the only source that can give you energy to keep on moving on. Dengan kekuatan kita, bentar-bentar kita cengeng. Nyerah. No, keep moving on. Terus melangkah kecuali bensin saudara udah benar-benar habis. Mau diapain lagi saudara? Yang penting you do your last fight. Till your last fight. But whatever happen at the last fight, just leave it up to God. Karena kita bukan yang menentukan perjalanan hidup kita. But God has the final outcome. Oh, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan Yesus, alright. Yang terakhir. Ini ternyata baru setengah khotbah saya, waduh. Yang terakhir aja deh. Saya belum masuk ke poin 1, 2, 3-nya, amazing ya. But I love this atmosphere. Wow, saya nggak sangka itu almost 80% occupied. Sampai ke belakang sana tadi main apa nih? Ini main apa nih? Ini namanya apa sih? Bass betot atau apa namanya? Ke bass betot. Keren banget, kamu bisa semua ya. Bass bisa, selo bisa, nge-DJ juga bisa, ya kan? Kamu nge-DJ juga kan?
Wow, you are very talented. Keren, keren. Saya taunya bass betot itu. Zaman dulu. Cello ya, Marcelo, bukan cello ya. Oh cello, oke. Oke, yang terakhir. There's another thing we see in Joseph when all those things were going wrong. Nah ini penting. Yang pertama nggak boleh pesta kesedihan. Yang terakhir nggak boleh apa saudara? Kepahitan. Katakan kepahitan. Bilang sama-sama kepahitan. Tapi kalau bilang sambil senyum nggak enak ya. Esther itu kebanyakan senyum soalnya, nggak cocok. Kepahitan. Ada sih yang pahit tapi sehat. Jamu kan kadang-kadang ada yang nggak enak tapi sehat. Tapi kalau anak kecil dikasih yang pahit, dia gitu. Nggak enak nih mami, apaan sih? Bener gak? Tuh. Udah jangan kepahitan gitu dong, tenang, tenang. Suka marah siapa? Kamu, Beli. Oh iya. Jangan suka kepahitan gitu, Bel. Sehat ya. Ini kepahitan yang sehat boleh ya, pare gitu ya. Baca ayat ini, ayat 15. Yuk sama-sama supaya kita belajar sama-sama. Yuk, sama 1, 2, 3. Pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Tuhan. Pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga akar kepahitan bisa mencemari banyak orang juga. Konflik. Itu bisa trigger ke gini saudara. You know what I have found out this year? Conflict can either make you, yang keren, punchline-nya, either can make you better or bitter. Konflik bisa membuat saudara menjadi lebih baik atau menjadi lebih pahit. Oke, ekspresinya harus beda ya. Oke, konflik, perselisihan bisa membuat saudara menjadi, lihat dong ekspresi saya, lebih baik atau pahit. Oh, udah cocok, udah oke. Soalnya pasarnya suka senyum dulu gitu, jadi harus belajar nih. Nggak boleh monoton ekspresinya. Lebih baik atau buruk. Oke, lumayan. Latihan. Got it? Ngerti saudara? After many years, Joseph met his brothers again. Ingat saudara? Setelah bertahun-tahun kemudian, Jimbo boleh ngiringi. Glad to see you back again on stage. Ini manajernya Arts of Heaven nih. Setelah bertahun-tahun akhirnya siblingsnya datang. Akhirnya dia waktu mengenali, oh my God, ini kan adik kita yang kita sempat lempar ke dalam sumur terus kita jual. Oh my God, aduh. Dia pasti akan siksa kita semua. Guys, that's it. It's over today. Kita nggak pulang lagi dengan ketemu bokap. Itu yang di pikiran mereka. Tapi yang ada apa? Yusuf itu nggak carry the bag of bitterness throughout his life. Sudah tahu kalau orang carry bag of bitterness, ada kesempatan, bam. Nggak ada kesempatannya dia buat kesempatan. Ada kesempatan disikat habis. Tapi yang ada dia terima apa? Anugerah, pengampunan, kasih. Saya bilang, wow God, it's not easy. I know it's not easy, nggak mudah. So my last question, before saya lanjutin minggu depan. What should we do when we are tempted to be bitter? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita tergoda untuk mulai masuk nih ke kepahitan? Ingat saudara, what you can do, listen this, my family. Turn it over to the Lord. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang Yusuf ajarkan kepada kita, dia jaga imannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan bisa merubah kekalahan menjadi kemenangan. Dan dia hanya memandang, he look to God.
dan dia bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Itu yang membuat dia bisa bertahan dalam konflik dan pressure. Dia punya respons yang baik. Dan kita akan belajar minggu depan. Hasilnya amazing. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari.